sahabat perempuan, jumpa lagi pada video kita kali ini. Saya Lina Nurliza, dosen kebidanan STIKIM, akan membahas Q&A di webinar kita tentang remaja yang kemarin itu sangat banyak banget pertanyaan yang nggak bisa dibahas saat webinar karena waktunya sangat terbatas. Jadi kita ambil semua pertanyaan-pertanyaan lalu akan kita bahas di sini. Langsung sama pemateri kita, tidak lain tidak bukan Ibu Fani Hanifah. Assalamualaikum. Ya, di sini kita akan sharing ilmu lagi ya Bu. Oke, ini masih tentang yang kemarin ya? Iya, tentang pertanyaan kemarin. Soalnya materi Ibu sangat-sangat banyak sekali yang pengen tahu lanjutannya itu seperti apa. Oke. Langsung saja ya untuk pertanyaan pertama ya Bu. Untuk pertanyaan pertama dari anonim, apa tindakan yang tepat untuk kasus kehamilan yang tidak diinginkan sebagai perencanaan untuk generasi yang selanjutnya? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Meskipun tidak disebutkan namanya, tapi ini perlu juga untuk kita bahas ya. Akan tetapi sepertinya di webinar yang sebelumnya juga pertanyaannya mirip-mirip seperti ini dan pembahasannya juga hampir sama ya, dimana kita kehamilan yang tidak diinginkan adalah bukan keinginan seseorang, baik itu dalam dari pemerkosaan atau mungkinkah memang terjadi kecelakaan dari pacaran tapi mungkin ya tidak bisa dikendalikan, ataupun mungkin dari apapun itu yang memang tidak direncanakan dan tidak diinginkan. Nah, dalam kutip kita harus mengetahui ketidak diinginkan ini adalah dalam perkawinan yang tidak sah. Tidak ada ikatan ya, mungkin kita ini untuk yang belum menikah gitu ya. Yang belum menikah ya. Jadi kalau misalkan yang nantinya udah menikah, pastinya tentunya dia akan berpikir kalaupun misalkan kehamilan itu tidak direncanakan tapi masih punya suami, ada yang nafkahin dan lain sebagainya, itu sepertinya masih bisa teratasi. Masih ada support. Masih ada support, ya betul. Tidak menjadi aib. Tidak menjadi aib, betul. Nah, akan tetapi bagaimana ini apabila ternyata terjadi pada yang memang tidak ada ikatan pernikahan? Ya, satu hal ini kegalauannya bukan hanya kegalauan bidan, tapi tentu saja kegalauan orang tua, kegalauan remajanya tersendiri, ya kan, semuanya. Tapi kita tidak boleh menjudge ya dari perempuan itu, sekalipun dia memang bersalah atau bahkan kalau misalkan pemerkosaan dia bersalah atau tidak kan bukan keinginannya tentunya ya. Nah, itu tidak boleh menjudge karena stigma di masyarakat kita masih belum bisa menerima kalau misalkan yang kayak gitu ya perempuan salah ya tetap salah gitu kan, padahal itu masih bisa diperbaiki. Sekalipun salah tuh Allah juga Maha Pemaaf, apalagi kalau misalkan benar-benar bertobat kan ya, maka itu tidak boleh dijudge. Nah, keduanya adalah tekankan dan juga tanamkan pada diri perempuan tersebut, dia berikan support yang amat sangat baik gitu kan, dari bidannya, dari masyarakatnya, dari orang tuanya. Jangan sampai dia sudah salah ya, dalam tanda kutip sudah salah, kemudian dia melakukan hal yang salah lainnya lagi ya. Naudzubillahnya mungkin menjadi menelantarkan anaknya atau bahkan aborsi gitu ya. Ya, betul. Apalagi kalau misalkan aborsi, sehingga itu banyak sekali hal-hal negatif yang nantinya akan terjadi. Kalau misalkan aborsi, kita nggak tahu aborsinya di mana. Tentunya bukan di tenaga pelayanan kesehatan ya. Yang bisa membahayakan dan nantinya menjadikan infeksi, ya kan? Kemudian nanti akan banyak sekali dampaknya. Maka stigma dari masyarakat itu tolong berhentikan, dan kita yang sebagai bidan justru harus support dengan sangat baik kepada perempuan tersebut. Itu support. Nah, bagaimana untuk generasi selanjutnya? Yang namanya anak tidak pernah bersalah ya. Tidak pernah ada yang minta anak untuk dilahirkan ya. Maka tidak bisa memilih orang tua dari lahirnya dari mana. Maka untuk anak tersebut berikan pendidikan yang tentunya harus menunjang, kemudian berikan pengertian kepada anaknya, meskipun itu anaknya mau perempuan ataupun laki-laki, tapi semua anak mempunyai hak yang sama.
mulai dari pendidikan, kasih sayang orang tua, kemudian diterima di masyarakat, mereka masih mempunyai hak yang sama. Sehingga kita sebagai bidan, satu, punya support untuk remajanya, kedua, ketika anaknya lahir nanti tolong diberikan support untuk tetap di tenaga kesehatan untuk lahirnya, agar sehat, lahirnya pun baik ya, sehat, kemudian terjaga aman gitu kan. Setelah anaknya lahir, berikan support untuk ibunya untuk menyayangi anaknya dan juga memberikan pendidikan yang mendukung, yang mumpuni untuk anaknya tersebut. Nah, selanjutnya nanti ketika anaknya dewasa, bisa diberikan masukan, atau bukan masukan tapi informasi, edukasi mengenai anak remaja tersebut, dan bahkan ibunya pun diberikan edukasi untuk bina dari orang tua yang mempunyai remaja, sehingga kedua-duanya tahu dan generasi itu tidak akan terus-terusan terulang lagi. Ya. Jadi kesimpulannya peran bidan juga harus support ya Bu ya. Betul. Harus support, mengedukasi dari remajanya itu sendiri, Iya. sehingga nanti remajanya itu menjadikan itu suatu pengalaman yang berharga ya Bu ya. Iya, Jadinya betul. bisa untuk mendidik anaknya, jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Ya, betul sekali. Saya sangat setuju luar ya. biasa ya Bu ya. Oke. Pertanyaannya sangat bagus. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan kedua ini datang dari, semoga bukan anonim lagi. Ya, ini dari Indrayana. Pertanyaan buat Ibu Fani. Dampak yang ditimbulkan ke depannya atau pada mungkin dampak yang ditimbulkan pada pernikahan dini dengan perdarahan. Oh, oke. Ya, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Ya, sebenarnya bukan dari pernikahan dininya ya, tapi kehamilan. Iya, Kehamilan pada usia yang di bawah usia 18 tahun. Kemarin saya sudah jelaskan kenapa disebut pernikahan dini, kenapa disebut kehamilan dini. Karena semuanya adalah di bawah 18 tahun. Kita mengacunya adalah pada undang-undang anak ya, pada